Perkenalkan, nama saya Julian Riansyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang satu yaitu pengantar akuntansi sektor publik, kedua anggaran pemerintah pusat dan daerah dan desa sistem akuntansi pemerintah, ketiga akuntansi pendapatan instansi kementerian atau lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, memahami penempatan SKPKD dan memahami akuntansi pendapatan desa. Keempat, akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga, akuntansi belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPKD. Yang kelima, akuntansi transfer kementerian lembaga, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Keenam, yaitu akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu pengantar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik. Selanjutnya, jenis-jenis akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik terbagi menjadi berbagai jenis, di antaranya adalah akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah dalam penerapannya menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah, eksklusif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat di dalamnya. Kedua yaitu akuntansi sosial, social accounting. Akuntansi sosial atau social accounting merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi dan organisasi non-profit dan nirlaba yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti partai politik, masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya. Tujuan akuntansi sektor publik pertama yaitu manajemen kontrol, informasi yang tepat, efisien, efektif, dan ekonomis. Kedua, accountability, informasi bagi manajer dalam melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sumber daya di bawah kewenangannya. Selanjutnya bab 2 yaitu anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa sistem akuntansi pemerintah. Anggaran pemerintah pusat dan daerah dan desa. Anggaran pemerintah pusat merupakan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat, membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik digital nasional. Anggaran ini tercermin dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Elemen-elemen utama dari APBN meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Selanjutnya, anggaran pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melalui APBD. Penyusunan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD. Struktur APBD berupa dengan APBN terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selanjutnya, anggaran desa. Anggaran desa merupakan bagian dari transfer dari pemerintah pusat ke desa yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Sistem akuntansi pemerintah SAP adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. SAP disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan utama dari SAP adalah untuk menciptakan
transparansi dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. SAP terdiri dari dua basis akuntansi. Pertama yaitu basis kas, yang kedua basis akrual. Selanjutnya, bab 3, akuntansi pendapatan instansi, kementerian atau lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, memahami akuntansi pendapatan SKPD, dan memahami akuntansi pendapatan desa. Akuntansi pendapatan instansi, kementerian atau lembaga. Akuntansi pendapatan ini di instansi pemerintah pusat seperti kementerian atau lembaga yang dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan diatur dalam peraturan keuangan PKM. Pendapatan ini Pendapatan di kementerian atau lembaga berasal dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun beberapa poin penting dalam akuntansi pendapatan kementerian atau lembaga yaitu penerimaan negara bukan pajak. Kedua, pajak dan retribusi. Ketiga, pengakuan pendapatan. Selanjutnya, akuntansi pendapatan pada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntansi pendapatan untuk SKPD di tingkat daerah mengacu pada SAP yang diterapkan oleh pemerintah daerah sama seperti kementerian lembaga SKPD penggunaan prinsip dalam mencatat pendapatan. Pendapatan SKPD meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan hibah, pengakuan pendapatan SKPD. Selanjutnya, memahami akuntansi pendapatan SKPD. Pemahaman akuntansi terhadap pendapatan di SKPD harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama yaitu jenis pendapatan, kedua siklus akuntansi, ketiga kontrol intern. Selanjutnya, memahami akuntansi pendapatan desa. Akuntansi pendapatan desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang yang menekankan pada tata kelola keuangan desa yang ditransparan dan akuntabel. Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, pengakuan pendapatan desa, laporan. Selanjutnya yaitu bab 5, akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga, akuntansi belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPKD. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga berfokus pada pencatatan pengeluaran atau beban yang terjadi dalam operasional instansi pemerintah pusat. Pengeluaran ini meliputi berbagai kategori seperti gaji, barang, modal, dan jasa. Selanjutnya jenis belanja kementerian atau lembaga, belanja pegawai. Digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Belanja barang untuk penggandaan barang dan jasa. Dalam operasional, belanja modal pengeluaran untuk aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan. Belanja sosial digunakan dalam program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian atau lembaga. Akuntansi belanja dalam beban SKPD. Akuntansi belanja dalam beban SKPD berkaitan dengan pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah di tingkat daerah. SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Jenis-jenis belanja SKPD, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan bantuan sosial. Selanjutnya, akuntansi belanja SKPKD. Akuntansi belanja SKPKD berfokus pada pengelolaan belanja daerah secara keseluruhan yang meliputi semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah. SKPKD bertugas mengelola dan melaporkan belanja di dalam kerangka pengelolaan APBD. Jenis-jenis belanja SKPKD, belanja operasional digunakan untuk kegiatan operasional rutin pemerintah daerah, belanja modal
pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian aset daerah, belanja tidak terduga, cadangan belanja untuk kebutuhan mendesak seperti bencana atau keadaan darurat, belanja transfer, pengeluaran yang ditransfer ke pemerintah yang lebih rendah, seperti desa atau pihak lain sesuai regulasi. Bab kelima yaitu akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Akuntansi transfer kementerian atau lembaga adalah pencatatan dan pelaporan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada instansi lainnya adalah pemerintah daerah untuk mendanai program-program tertentu. Transfer ini biasanya terkait anggaran pendapatan dan belanja negara. Jenis-jenis transfer pada kementerian atau lembaga, dana yang ditransfer dari pemerintah pusat pada daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintah di daerah. Transfer dana alokasi khusus. Dana yang digunakan untuk pendanaan kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dana transfer hibah. Dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi, atau pihak ketiga lainnya untuk proyek tertentu. Akuntansi satuan kerja perangkat daerah adalah pencatatan semua transaksi keuangan yang dikelola oleh SKPD di tingkat daerah. Pendapatan dan belanja SKPD dicatat sesuai dengan anggaran yang dalam anggaran pendapatan dan daerah. Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unit kerja di daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Akuntansi SKPKD mencakup semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di daerah, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, dan transfer daerah. Selanjutnya, fungsi SKPKD bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas ini mencakup pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pengelolaan dana transfer. Selanjutnya, bab 6 yaitu akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga. Akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga yaitu kementerian atau lembaga di Indonesia mengelola pembiayaan yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang melibatkan transaksi keuangan di luar dan dari belanja. Akuntansi pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD). Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD merupakan unit kerja yang mengelola pembiayaan di tingkat daerah. Pembiayaan para SKPKD terkait dengan anti jerah pendapatan dan belanja daerah APBD dan memiliki kesamaan kete- ketetapan dengan kementerian lembaga. Men- namun cakupannya lebih berfokus pada pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.